Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mencoba tanjakan si tinjau laut antara Kota Padang dengan Kabupaten Solo ya teman-teman. Nah, tanjakan ini terkenal ya, merupakan tanjakan yang cukup ekstrim atau cukup berbahaya bagi yang tidak biasa medan ini dengan kecepatan tinggi. Makanya dengan ini saya ingin mencoba berangkat dari Kota Padang waktu pagi ya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa melewati, karena tanjakan ini nggak bisa dengan gear 3, 4, harus gear 1, 2 ya. Kalau tidak mobil kita bisa mundur ya. Ini di Indonesia tuh terkenal dengan tanjakannya, karena jalan ini sangat ramai ya teman-teman. Biasanya banyak bis umum, truk pengangkut batubara, dan juga ada bis CPO kelapa sawit ya teman-teman. Kayak kali ini saya ingin coba, saya mau ke Kota Solo dan menuju ke perbatasan Sumatera Barat, tapi saya ingin mengambil tanjakan yang fenomenal ini, si tinjau laut ya. Mudah-mudahan saya diberi kelancaran dan kemudahan, dan kendaraan yang saya kendarai memberi kemudahan ya. Dulu tanjakan tinjau laut itu terkenal dua panorama 1 dan panorama 2. Sekarang panorama 2 sudah tidak ada lagi, atau hanya tempat objek wisata aja sekarang. Tapi mencapai Kota Solo tidak hanya tanjakan panorama 1 atau tinjau laut, tapi ada juga tanjakan-tanjakan yang sifatnya cukup tinggi juga dan cukup menguras adrenalin atau tenaga dari kendaraan kita. Ini memang ini kelihatannya tidak banyak kendaraan, tapi nanti pada saat kita sampai ke tanjakan itu ada sewaktu-waktu kendaraan. Nah, cara untuk mencapai atau melalui tanjakan tersebut biasanya bagi kendaraan berat, muatan yang banyak atau tonasi yang besar dan muatannya sangat berat, biasanya kita mendahulukan mereka bagi yang menanjak, dan bagi yang menurun biasanya menunggu. Dan tidak boleh, kalau biasanya kita kendaraan adalah kita tidak memikirkan tikungan, tidak memikirkan, yang penting kita di jalur kita. Tapi di sini tidak berlaku, karena yang menanjak itu akan mengambil nanti jalan yang kendaraan turun dari atas ke bawah. Kayak dengan itu kita di tanjakan ini selalu ada saling toleransi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang berkendara di sini ya, kalau ada truk atau bis yang lagi menanjak, kita harus dengan senang hati menunggu. Ini contoh ini ya teman-teman, ini saya dalam posisi menanjak, ini udah mendekati panorama 1 nih. Ini tanjakan ini saya dengan gear 2 ya teman-teman. Ini agak terlambat nih, panorama 1 nih, saya ngambil melebar dikit. Nah, ini melambat ini teman, saya terlambat ngoper ke 1. Akhirnya saya oper ke 1 dan alhamdulillah tidak terhenti atau mundur. Kadang juga mundur. Yang menjadi masalah di sini ada tumpahan oli atau hari hujan. Nah, di kawasan ini tidak hanya tanjakan yang perlu kita waspadai ya teman-teman, tapi sewaktu-waktu hari hujan, dan selalu hujan di daerah sini, dan sering tanahnya labir dan sering terjadi longsor. Nah, sering juga macet karena banyaknya truk besar yang turun dan yang naik, itu mengakibatkan mengganggu kelancaran perjalanan, karena mereka dalam kecepatan yang relatif lambat ya. Dan kita akan berakibat terhentinya kendaraan pribadi. Ini masih tanjakan juga ya teman. Nah, kita masih menanjak
Dan terus ini kita naik ke daratan tinggi ini biasa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan suatu saat teman-teman juga bisa mencoba pendakian si Tinjau Lawik ini. Mudah-mudahan bisa menikmati ya teman-teman. Nah, yang tidak kalah menariknya apabila kita dari Solo, kita bisa melihat panorama Kota Padang dari sini sebagian dari teman-teman. Ini kendaraan tetap menanjak yang dari atas menurun, tapi masih bisa kecepatan kita kecepatan yang tinggi juga, bisa berkisar 70, 80 atau 60, 40 ya. Oke teman-teman, kita nikmati aja ya perjalanan ini suatu saat teman-teman ya. Kayak di sini kita selalu waspada ya teman-teman, kita melihat tanah perbukitan yang labil dan gampang longsor dan sering longsor dan bisa juga menghambat perjalanan kita dan berbahaya juga bagi kita kalau pada saat hujan ya teman-teman. Ini selalu ada tanjakan, ini tidak terlalu sulit tuh contohnya teman-teman, truknya lagi mendaki itu ngambil ke kanan dan tidak kuat, terpaksa pelan dia teman-teman. Ya, muatannya cukup besar, itu berat ya teman-teman ya. Perjalanan Tinjau Lawik pagi hari, Tinjau Lawik pagi hari jam 6 lewatan ya. Saya ambil pagi ini untuk menghindari banyak truk ya. Tapi kenyataannya ramai juga truknya karena udah lewat jam 6, karena rata-rata truk udah mulai turun dan sebagian udah mulai naik ya. Nah, naik ini adalah menuju Solo dan turun menuju Padang ya. Apalagi ini baru boleh jalan ya, karena kemarin liburan Natru dibatasi sampai tanggal 5.
sedang aja, karena tidak terlalu paham banget daerah medannya, tapi untuk kita selalu waspada. Kita harus hati-hati di perjalanan. Nah, ini juga tanjakan juga, tapi tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu ekstrim banget ya. Yang ekstrim tadi adalah yang panorama satu yang berbentuk ya teman-teman. Tapi ya di sini juga butuh tenaga juga kendaraan kita teman-teman. Nah, kalau kita tidak perhatian dan tidak waspada dalam penggantian gear, dia akan mengakibatkan mobil kita melambat ya. Ini tadi saya terlambat dikit. Nah, ini rata-rata banyak truk itu belum turun ya teman-teman ya. Ini menanjak juga ya teman-teman ya. Ini cuaca gerimis ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti enggak dan ya teman-teman. Nah, kalau hujan cukup bahaya juga di daerah sini. Kita selalu berdoa cuacanya tidak hujan. Ini truk besar juga ada, truk bawa alat berat itu. Ternyata truk berat di sini ya, sekalipun tanjakan di sini. Ini ya. Ini ada juga ya teman-teman, longsor kayaknya atau kendaraan ya. Nah, ada kendaraan yang slip ya, kayak kita antri. Nah, di sini enggak, kita harus hati-hati ya. Ini daerah termasuk labil juga ini teman-teman, itu sering longsor, alat berat selalu sedia di sini. Ini contohnya ada bis nih teman-teman ya. Itu tanjakan, kalau mobil itu macet di tanjakan, waduh berat juga ya teman-teman ya, apalagi kalau kita tidak terbiasa. Nah, ini salah satu ya teman-teman, labil di sini longsor, yang jatuh itu batu ya teman. Nih teman-teman lihat tuh batunya segede mobil, kalau itu jatuh kita pas lagi berada di situ, aduh jangan dibilang ya teman-teman, risikonya sangat bahaya sekali. Nah, kita nanjak juga pelan, tapi tidak terlalu ekstrim banget, cuman tadi satu aja yang nah, jalannya juga cukup luas. Kalau dulu sempit ya teman-teman, ini udah diperlebar ya. Ada Pak Ogahnya yang mengatur jalan supaya di tikungan bisa diketahui oleh supir rata-rata itu. Nah, kita lagi nanjak lagi. Di sini ada truk. Nah, ini yang menjadikan kita selalu waspada. Lawan dari depan, truk di depan yang lambat karena menanjak ya teman-teman. Ini salah satu juga tanjakan truk. Nah, kita juga harus memperhatikan juga di atas nih ada musuh. Nah, harus ini saya mendahului ini teman-teman.
Kalau enggak ya lama, mereka mendakinya pelan gitu. Nah, kapan kita sampai juga sih teman-teman? Ya, mudah-mudahan suatu saat teman-teman bisa datang ke sini, bisa merasakan sensasinya si tinjau laut. Nah, ditanjakan juga nih teman. Keren ya teman-teman. Berpacu dengan adrenalin teman-teman. Dekat karena kita tidak setiap hari lewat sini dan juga jarang lewat sini, dan juga kita tidak ini ya. Nah, dan sekarang truknya udah pada turun. Rata-rata ini ada truk kelapa sawit, truk batu bara. Kayak kalau di sini harus hati-hati. Tadi teman-teman lihat kan kalau lewat ke sini ada kecelakaan, bisa ngantuk kan. Nah, di sini nih harus hati-hati. Apalagi kita tidak pernah lewat sini dan belum pernah tahu medan di sini, hati-hati sangat. Memang jalannya luas, tapi kita berhadapan dengan truk nanjak berisiko, truk turun juga berisiko karena tanjakan tinggi, turunnya remnya tergantung kekuatan rem dari truk. Tadi teman, itu ada di situ ada youtuber, banyak youtuber atau TV tinjau lawi TV ya. Makanya mereka update 24 jam ya. Bisa sih lewat Parambangan karena sangat membakar, makanya jalan sini ini cuaca mendung ya teman-teman, gerimis. Saya pengambilan gambar saya kurang tapi nggak apa-apa, yang penting masih kelihatan ya teman-teman. Udaranya segar ya, ini karena ini Bukit Barisan nih teman, Bukit Barisan pemandangannya indah. Di sini biasanya ada monyet ya, monyet ada dua di sini, ada yang berbentuk monyet besar warna coklat atau orang kadang bilang itu adalah baru,
Tapi kalau sejenis monyet tapi jenisnya berbeda, ada yang monyet biasa yang bilang kera. Bahasa Padangnya kera, teman-teman. Nah, kalau itu anjing, teman-teman. Pagi masih sepi ya. Ini jam 9 atau jam 8-an nanti rame ini teman. Karena orang udah jalan, baik yang berwisata maupun yang kegiatan bisnis tambah lagi. Terus sorry ya teman-teman, batuk dikit nih. Banyak truk sawit bawa CPO. Ini juga tadi ada truk batu bara juga rame ya. Kayak kalau teman-teman mau lewat Sitinjau Lawi, kalau bisa ya agak pagi dikit. Sebenarnya lebih pas tuh sebelum subuh udah jalan, nanti salat subuhnya di masjid yang terdekat pas saat hujan itu agak bagus ya, dan agak sepi dan truk CPO, truk batu bara. Selalu hati-hati ya, sesuatu bisa longsor itu daerah pegunungan rata-rata kayak gitu jalannya. Yang penting kita waspada dan berserah diri kepada yang satu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah mulai teman-teman. Kalau tadi berapa banyak truk batu bara berkabut ya teman. Nah, mau hujan gitu. Belum Mentari belum memperlihatkan jati dirinya, masih malu-malu Mentari. Ini truk batu bara lagi nih, CPO. Itu yang sering membuat kita macet, terlambat karena mereka belanja
sensasi uji nyali, keberanian dalam membawa kendaraan di tanjakan, dan itu pasti ada triknya ya teman-teman. Nah, suatu saat teman-teman bisa datang ke Sumatera Barat untuk berwisata atau pulang kampung bagi warga Sumatera Barat yang perantau, atau istilahnya kalau di luar negeri keren ekspatriat. Nah, kalau di luar negeri ya teman-teman. Nah, ini saya udah sampai ke Salasih ya, daerah Salasih. Masjid Alius. Udah ada area lagi nih teman, Bukit Subang di Jawa Barat. Kok ada di Sumbar ya, di dekat Stinyo lagi ya. Oh, Bukit Subang. Hari ini hari Minggu ya, rata-rata orang mau pulang kampung atau berwisata, bagi yang karyawan baik PNS maupun swasta. Di sini banyak loh teman-teman tempat wisata. Ada Mande, ada Corocok Painan, pulau di Mande, air terjun Timbulun, air terjun Bayang Sani, wisata Kota Padang, Museum Aditya Warman, Marawa Beach, Timur Gaya. Kalau di Solo ini ada Danau Singkaranya, ada danau di atas atau danau di bawah, ada 1000 rumah adat. Keren gitu. Nah, di sini udah tanjakannya udah mulai berkurang ya teman-teman. Ini udah rata ya, jalannya udah mendatar dan tanjakan. Oh iya, saya lupa juga tadi menunjukkan di mana Panorama 2 yang sekarang tidak kita lewati lagi, tapi suatu saat nanti saya tunjukin juga, saya lihatkan kepada teman-teman di video berikutnya atau waktu saya kembali lagi ke Kota Padang. Nah, ini saya udah mau sampai ke perapatan atau simpang Salasih yang mengarah ke kanan ke arah Kabupaten Kerinci, Kota Solo Selatan, atau danau di atas, danau di bawah. Nah, disitulah kita kalau ingin pergi ke Kabupaten Kerinci atau daerah Kerinci, kita berputar belok kanan. Sedangkan yang kita terus ke Kota Solo, kita lurus saja. Oke ya teman-teman, perjumpaan kita sampai di Simpang Salasih dulu. Nanti saya akan
kasih tahu lagi video berikutnya dari Simpang Selasih menuju kota Solo. Nggak kalah juga bagusnya pemandangan. Ini ya teman-teman, belok kiri nih atau belok kanan. Jangan lupa ya like, subscribe, dan thank you for watching.